Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Iketut Sunarwijaya, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan dan LPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi pada pagi hari ini. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 12 terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Niputu Della Darmayanti, absen 36 sebagai moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya Ida Ayu Krisnadewi, absen 34 sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai laporan arus kas LPD dengan sub-sub materi, yaitu yang pertama ada konsep dan prinsip-prinsip laporan arus kas pada LPD, yang kedua ada transaksi yang termaksud ke dalam laporan arus kas LPD, dan yang ketiga ada menyediakan arus kas LPD. Baiklah rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ke pemaparan materi yang pertama yang dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada konsep dan prinsip-prinsip laporan arus kas pada LPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007, LPD adalah suatu badan simpan pinjam yang dimiliki oleh desa adat dan merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya. Menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha ke arah peningkatan taraf hidup keramu desa, dan dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan desa. LPD dalam melakukan pelaporan terhadap laporan tahunannya tidak banyak yang menyertakan laporan arus kas, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak mengetahui dengan jelas mengenai informasi penerimaan kas masuk maupun pengeluaran kas keluar serta penilaian terhadap kegiatan usaha yang terkait dengan kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Arus kas merupakan arus masuk dan arus keluar, yaitu investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Tujuan utama laporan arus kas yaitu untuk menyajikan informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Kegiatan perusahaan umumnya terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada kegiatan operasional, yang kedua ada kegiatan investasi, dan yang ketiga ada kegiatan keuangan atau pendanaan. Laporan arus kas yang dibuat oleh LPD sama saja dengan laporan arus kas yang dibuat oleh lembaga keuangan lainnya. Terdapat 2 bentuk penyajian laporan arus kas. Yang pertama ada metode langsung dan yang kedua ada metode tidak langsung. Perbedaan antara kedua metode terletak pada penyajian arus kas berasal dari kegiatan operasional. Dengan metode langsung, arus kas dari kegiatan operasional dirinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk dan arus kas keluar dirinci lebih lanjut dalam beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas. Sementara itu, dengan metode tidak langsung, arus kas dari operasional ditentukan dengan cara mengkoreksi laba bersih yang dilaporkan pada laporan laba rugi dengan beberapa hal seperti biaya penyusutan, kenaikan harta lancar, dan utang lancar, serta laba rugi karena pelepasan investasi. Materi yang kedua yaitu mengenai transaksi yang termasuk ke dalam laporan arus kas LPD. Tujuan utama dari laporan arus kas merupakan memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Tujuan keduanya adalah memberikan informasi atas dasar mengenai aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Selain tujuan di atas, laporan arus kas juga penting untuk mengetahui keadaan kas secara pasti demi menjaga likuiditas perusahaan. Entitas menyajikan laporan arus kas untuk suatu periode dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi yang pertama ada aktivitas operasi. Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
Termasuk dalam kategori aktivitas operasi adalah transaksi dan peristiwa atau kejadian yang efeknya ikut dipertimbangkan dalam penentuan laba rugi operasi. Oleh karena itu, penerimaan kas dari penjualan barang dan atau penyerahan jasa akan merupakan bagian terpenting dari cash inflow. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Berikut ini contoh arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, baik arus kas masuk atau cash inflow, maupun arus kas keluar atau cash outflow. Yang pertama ada arus kas masuk atau cash inflow. Penerimaan kas dari pinjaman barang-barang dan penyerahan jasa, penerimaan kas dari hasil pemberian pinjaman atau bunga yang diterima, dan penerimaan kas dari ekuitas surat berharga atau dividen yang diterima. Yang kedua ada arus kas keluar atau cash outflow. Pembayaran kas kepada pemasok persediaan, pembayaran kas kepada para karyawan, pembayaran kas kepada pemerintah dalam bentuk pajak, pembayaran kas kepada pemberi pinjaman dalam bentuk bunga, dan yang terakhir ada pembayaran kas kepada pemasok untuk biaya lain-lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk itu, materi yang kedua akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Dayu Krisna. Untuk Dayu Krisna, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan moderator kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu mengenai berkaitan dengan penyajian laporan arus kas dalam keuangan perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi biasanya disajikan dengan salah satu metode, yaitu menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung. Nah, dengan metode langsung, penentuan dan pelaporan jumlah neto arus kas dari aktivitas operasi tidak dimulai dari laba atau rugi bersih, tetapi melalui analisis terhadap efek transaksi penerimaan. Dalam pengeluaran kas dari aktivitas kas masuk, biasanya meliputi penerimaan kas dari yang pertama itu ada penjualan barang dan atau penyerahan jasa, kemudian yang kedua ada aktivitas peripheral seperti misalnya bunga atau dividen. Sedangkan arus kas keluar biasanya meliputi kas untuk pemasok, pembelian barang jasa, karyawan untuk gaji, upah, instansi, pemerintah untuk pajak, dan yang terakhir ada kreditur untuk beban bunga. Untuk menentukan arus kas masuk dan arus kas keluar, setiap transaksi kas dapat dianalisis secara terpisah sehingga dapat ditentukan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas untuk masing-masing kategori. Namun biasanya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dianalisis untuk mengkonvensi pendapatan dan beban menurut dasar akrual menjadi penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, dengan metode langsung, penyesuaian terhadap elemen-elemen laporan laba rugi non kas tidak perlu dilakukan, hanya transaksi kas yang disajikan di dalam laporan arus kas. Nah, kemudian jika perusahaan menggunakan metode tidak langsung, maka dalam menentukan arus kas lebih baik lebih baik bersih dari aktivitas operasi terlebih dahulu, sehingga harus dilakukannya penyesuaian terhadap unsur-unsur non kas. Pada dasarnya ada 3 tipe penyesuaian pokok yang harus dilakukan, yaitu yang pertama ada penyesuaian elemen laporan laba rugi non-kas. Beberapa elemen pendapatan dan biaya yang disajikan di dalam laporan laba rugi tidak dipengaruhi oleh kas. Elemen-elemen mendapatkan biaya demikian untuk harus dikeluarkan dari laba bersih untuk menentukan jumlah arus kas dari aktivitas operasi. Nah, kemudian yang kedua ada penyesuaian atas laba rugi dari penjualan aktiva tidak lancar. Laba atau rugi penjualan aktiva tidak lancar seperti investasi jangka panjang, tanah, bangunan, equipment digunakan untuk menentukan jumlah neto arus kas dari operasi berdasarkan metode tidak langsung. Nah, kemudian yang ketiga ada penyesuaian perubahan aktiva kewajiban lancar sesuai dengan standar atau prinsip akuntansi yang lazim. Laba bersih ditentukan oleh laporan menurut dasar akrual, sehingga pendapatan, beban, aktiva lancar, dan kewajiban lancar juga harus diakui dan dicatat menurut dasar akrual.
Kemudian ada aktivitas investasi. Ikatan Akuntansi Indonesia 2009 PSAK 02 menyatakan bahwa aktivitas investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber dana yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa depan. Nah, berikut ini adalah contoh yang berasal dari aktivitas investasi, baik arus kas masuk atau cash inflow maupun kas keluar atau cash outflows. Arus kas masuk yaitu ada penerimaan kas dari penagihan piutang jangka panjang dan penerimaan kas dari penjualan surat berharga tanpa investasi. Kemudian yang arus kas keluar itu ada pembayaran kas untuk pembelian aktiva tetap, pembayaran kas untuk pembelian surat berharga atau entitas lainnya, dan ada pembayaran kas untuk pemberian pinjaman kepada entitas kegiatan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Ikatan Akuntansi Indonesia 2009 PSAK 02 menyatakan bahwa aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas arus kas dari pendanaan harus diungkapkan secara terpisah karena pengungkapan terpisah arus kas dari aktivitas pendanaan berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penanam modal di perusahaan tersebut. Nah, transaksi dan peristiwa yang berakibat terjadinya penerimaan kas dari atau pengeluaran kas kepada para pemilik atau pemegang saham disebut dengan pendanaan ekuitas atau equity financing. Nah, sedangkan transaksi dalam peristiwa berakibat terjadinya penerimaan kas dari atau pengeluaran kas kepada para kreditor disebut dengan pendanaan utang atau debt financing. Nah, berikut ini ada beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar. Nah, yang arus kas masuk itu ada penerimaan kas dari penjualan surat berharga ekuitas atau saham perusahaan sendiri. Kemudian yang kedua ada penerimaan kas dari penerbitan kewajiban. Kemudian yang untuk dari arus kas keluar itu contohnya ada pembayaran kas kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembayaran kas untuk penebusan hutang jangka panjang atau memperoleh kembali saham. Nah, materi yang terakhir ini yaitu mengenai contoh arus kas LPD. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat pada PPT dan RMK yang telah kami sajikan mengenai laporan arus kas LPD Desa Adat Tamlang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2011 dan 31 Desember 2010. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan atau sanggahan, agar dapat menuliskan sanggahan dan pertanyaan tersebut pada kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.